Dengkul Vincent mati dan keropos. Red Bull Alpine anti hujan bos. Hahaha. Hello guys, jumpa lagi bersama kami Republic of Speed Podcast. Seperti biasa dengan saya Dean Putra Dewanto dan rekan saya di paling kiri dengan kacamatanya yang kotak dan ya, saya Aldi Maulana dan rekan kita lagi di tengah nih. Ya, dan saya Adam Rizky. Iya. Balik lagi bersama kita. Iya. Tapan aja nih yang betul. tengah. Kali ini kembali ya, kalau bertiga nih kita bahas F1 berarti ya. Oh iya. Udah sepaket ini kalau bahas F1 nih. Betul. Kalau udah ada pantun berarti Oke, hari ini kita akan membahas terkait dengan the one and only race yang biasanya hanya terjadi satu kali, sebuah anomali dan sesuai dengan prediksi dari Bapak Adam, yaitu kemarin hujan ya, dan ternyata hujan guys. Betul. Hebat nih Bapak Adam satu ini hebat. Dia orang dalam. Orang dalam lu tuh. Selain dalam pedok dia juga dalam kayangan ternyata ya. Sampai tahu hujannya ya. Betul. Iya. Tapi seperti biasa, gimana menurut kalian race-nya? Seru? Tidak? Kalau aku sih seru ya. Kasih nilai dong, kasih nilai. Kalau aku dengan drama-dramanya ya 10 karena ada yang performanya luar biasa betul. Oke. Dari Adam deh. Aku kasih 8,5 deh. Bel. Karena terakhirnya kan jauh. Oke. 9 deh kalau gitu 9. Ya duh, jadi sama Dam. Ya udah enggak apa-apa sama aja. Jadi aku 9,5 berarti ya. Biar beda. Naikin dikit. Boleh. Ya. Boleh. Nih. Mungkin langsung aja ya ke hasil race kemarin ya. Boleh nih. Kita bahas ini hasil race untuk sprint ya, karena di Sao Paulo ini ada sprintnya nih. Ada sprint kemarin betul. Boleh kita tampilkan sprintnya dulu? Boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Nah, macet gini. Oke, langsung saja jadi kita bacakan untuk hasil dari sprint. Inilah top 8. Top 8. Ya, top 8. Berarti untuk McLaren ya, kita lihat 1 dan 2 dan memang terbukti di sepanjang praktis mereka juga cukup meyakinkan performanya. Disusul Leclerc, kemudian Verstappen, Sainz, George Russell, Pierre Gasly dan Sergio Perez. Gimana menurut kalian dari sprint racing kemarin? Dari seru nggak untuk ditonton sebenarnya? Dari Om Aldi deh sekarang. Oke, sprint. Jujur aku agak samar ya. Sprint ini agak samar karena main race-nya. Karena main race-nya spektakuler ya. Jadi sprint ini kayak terlupakan ya. Cukup kalau misalnya nggak salah ingat ada insiden ini ya. Tukar posisi mungkin ya. Aku lupa. Jadi di situ tuh kayak mempertanyakan, tapi ya udahlah. Tapi aku biasa aja sih menurutku sprintnya. Nggak gimana-gimana banget lah kalau dari aku, kayak seperingatanku ya. Karena main race-nya spektakuler gitu. Jadi aku lupa yang sprintnya kayak gini. Kalau aku sih sprint ya karena kering dan di sini kan Verstappen belum kena penalti kan. Iya, betul. Nah, jadi ya mobil-mobil tercepat ada di depan semua, jadi nggak ada yang out of order. Hanya Piastri yang swap position dengan Norris, yang menurutku Piastri secara pace layak menang sekali ya kemarin ya. Lalu ada Verstappen yang sebenarnya finish ketiga tapi penalti 5 detik turun ke 4. Lagi-lagi dia dizolimi di sprint ini. Ya, setuju sih, emang agak dizolimin, nggak tahu entah kenapa. Dan yang paling kontroversi emang switch position itu. Kenapa sih baru red flag ya dikibarkan setelah switch position. Ya agak aneh sih. Tapi ya iris what iris kan. Betul. Nanti kita bahas, ada fotonya kok. Oke. Dan yang di sini yang mewujudkan adalah Alpine mendulang poin seorang Gasly coy. Konsisten dia. Betul sekali. Weekend kemarin. Ini berarti langsung aja ya kita lihat foto-fotonya deh untuk sprint nih yang Oke. dimana Ya, ini startnya ya.
Betul. Startnya ada Piastri pertama, Norris kedua, lalu ada Charles Leclerc tiga. Gak ada terjadi perubahan posisi yang banyak ya saat start sprint. 1, 2, 3, 4-nya begitu sampai lap berapa? Sampai lap 10-an lebih ya, lap 12 malah lebih kayaknya nggak ada perubahan. Yang ada paling cuma Norris nanya kapan swap position, ya gitu-gitu terus seperti biasa. Lalu di sini sebelum mereka ada swap position, di belakang Verstappen sama Leclerc. Verstappen sebenarnya punya pace untuk ngejar 2 McLaren tapi ketahan Leclerc. Jadi dia mau nggak mau harus battle dulu sama Leclerc. Ini di mana dia bisa memperebutkan posisi 3 sebenarnya. Betul. Ya. Nah ini yang tadi Dian ngomong nih. Gimana Dian? Ya ini terlihat sebenarnya mobilnya udah mati ya. Ya ini Hülkenberg ya? Hülkenberg. Dan matinya tuh udah bener-bener nggak bisa jalan gitu loh. Cuma kenapa yang kita pertanyakan adalah kenapa Stewart itu agak lama ya untuk mengibarkan red flag-nya. Ini red flag atau ini ya virtual safety car ya? Virtual safety car, sorry. Virtual safety car kan? Virtual ya? Virtual ya. Ini karena main race-nya nih, ini pada lupa semua kan? VSC. Iya, VSC ya. VSC ya. Nah iya, habis itu ya itulah ini belum terbit safety car, sempet swap position gitu kan. Nah ini ada Hülkenberg stop di pinggir yang udah nggak bisa diapa-apain mobilnya, harus diangkut pakai kren atau didorong sama Marshall. Yang mau nggak mau harus ada VSC karena ada Marshall ke track kan. Tapi sebelum keluar VSC kita lihat ada foto berikutnya. Nah ini dia, sempetnya dia swap position dulu loh. Iya, setelah tikungan ini ya baru tiba-tiba VSC itu diaktifkan ya. Padahal sebelumnya udah lama banget nih kejadiannya. Betul. Ini aku nggak tahu lagi dah. Apakah ada konspirasi? Wah kita tidak tahu ya. Konspirasinya gimana? Terlalu banyak justru, bukan apakah ada ya, tapi terlalu banyak gitu. Terlalu nampak mungkin ya, terlalu terlihat. Jadi orang bisa nerka-nerka sendiri jadinya. Lalu di belakang juga ada Verstappen, Leclerc. Verstappen udah nyusul ke ketiga di sini. Lalu setelah VSC-nya udah green flag, Verstappen itu terlalu deket sama Piastri, betul. Kalau katanya sih karena delta time-nya nggak sesuai, dia terlalu dekat, makanya dia kena penalti 5 detik gitu ya. Dia turun di hasil akhir turun di belakang Leclerc di posisi keempat, walaupun dia finish ketiga. Mungkin nggak ada gambarnya kali Dam ya yang nunjukin di mana Verstappen-nya. Pada saat di monitor layar TV sih emang ditunjukkan green flag ya, tapi pas ada foto di samping masih kuning. Itu yang jadi... Betul. Sebenarnya fotonya nggak ada, tapi adanya video, tapi karena takutnya copyright ya teman-teman ya. Jadi kita ceritain aja dulu ya. Iya. Jadi nah sebelum kita masuk ke main race, kita coba bahas dulu deh untuk kualifikasinya kayak gimana. Kan seharusnya kualifikasi itu hari Sabtu, tapi diundur ke hari Minggu pagi. Nih kayak gimana nih menurut kalian? Karena hari Sabtunya itu hujan deras kan ya? Iya. Lalu sebenarnya nggak kelihatan kamera, tapi di tikungan keempat itu banjir di dalamnya. Waktu tikungan keempat ya? Betul. Makanya diundur jadi hari Minggu pagi waktu setempat sana. Lalu balapannya dicepetin 1,5 jam ya, agar niatnya sih biar gak kena badai. Karena diprediksi ada badai kan. Walaupun seru juga kalau ada badai. Ya, dan akhirnya sih ada hujan juga ya, jadi sesuai prediksi. Prediksi. Tapi itu bikin ini ya, kita nggak begadang. Tetap aja begadang sebenarnya. Iya, tetap. Tapi karena banyak red flagnya banyak. Aku mau tanyakan ada red flag terakhir ya, yang dimana di Q2 akhirnya Verstappen nggak lolos. Waktu kualifikasi. Iya betul. Itu kenapa tiba-tiba ya? Padahal masih bisa aja kan, karena itu terjadinya di sektor pertama. Betul. Kemarin aku lihat ada beberapa data, ada 4 red flag kemarin, 4 atau 5 aku lupa ya. 4 kalau nggak salah. Red flag
sebelum-sebelumnya itu dari mobil ada insiden sampai dikibarkan red flag itu butuh waktunya 10 sampai 15 detik lah. Tapi kenapa pas Verstappen lagi nyetak waktu, red flag-nya itu bisa sampai 40 sampai 50 detik gitu ya. Lagi-lagi dizolimi dia. Betul. Padahal tidak krusial. Ini nih nggak krusial sebenarnya, kan udah selesai semuanya, menyelesaikan putaran. Pasti udah pendinginan lah untuk balapan yang sedang lewatin garis finish. Tapi Verstappen yang masih putaran hotnya, putaran panas. Hot lap. Dia malah tiba-tiba harus menerima red flag nih. Jadi ya itu lagi-lagi nih. Walaupun sebenarnya nggak ada pengaruh apa sih ya kalau di red flag duluan atau lama juga ya. Tapi kenapa nggak konsisten gitu kan? Orang jadi berpikirnya macam-macam gitu. Bertanya-tanya ya. Betul. Oke. Kalau gitu langsung bahas balapnya aja kali ya. Boleh. Boleh. Langsung ke hasil balap yang ini di luar dari prediksi kita semua ya. Iya, kemarin kita kemarin nggak ada nih. Nggak ada. Kecuali Verstappen, aku masih inilah Verstappen nyangkut-nyangkut nih. Tapi nggak yang pertama juga. Iya betul. Ini yang pasti sih nggak makan pizza pasti. Nggak makan pizza. Nggak. Tapi di sini kita lihat lagi-lagi Verstappen. Wilhelmus. Betul, kita udah kangen ya sebenarnya dengan lagu kebangsaan Belanda ya. 10 balapan ya kalau nggak salah dia puasa ya. Puasa mendengarkan lagu Wilhelmus. Iya. Terus Verstappen pertama, Ocon kedua, Gasly ketiga, ada George Russell keempat, Charles Leclerc kelima, lalu Lando Norris ini yang paling dekat poinnya ada di posisi ke-6. Ada Yuki Tsunoda ke-7, Oscar Piastri ke-8, Liam Lawson ke-9 dan juga Lewis Hamilton ke-10. Iya. Ini cukup menarik untuk kita bedah nih. Kita punya gambar-gambar balapannya apa dulu nih yang kita bahas. Ya. Nah. Ya. di warm up lap ya. Yep. Tapi Lance Stroll ya. Lance Stroll. Sebenarnya di waktu spinnya ini nggak apa-apa, aku ngerti kenapa dia spin. Karena banyak yang kejadian kayak gini, bukan cuma dia. Oke. Kebetulan aja dia waktu warm up lap, tapi waktu practice, waktu quali yang kayak gini banyak. Tapi kenapa abis itu dia lewatin gravel? Iya. Nggak muter ke arah yang lain gitu ya. Kan ada runway ininya kan. Betul. Emang, Zero IQ ini. Nggak tahu emang. Ya pikirannya lain lah ya, kita nggak sampai lah, mungkin dia pikir dia bisa lewat aja gitu, padahal nyetop dia di situ nangkring ya. Iya makanya. Kayak sih dia pingin cepet-cepet aja itu. Iya. Lupa ya, kalau ada. Kalau kalian diteriakin juga kan dia sebenarnya. Sama penonton deh. Iya. Kayaknya dia sering bolos ini deh kalau sebelum balap kan hari Kamis ya pas baru datang kan pada muterin track tuh jalan kaki tuh. Kayaknya Lance Stroll nggak pernah deh nih. Nggak pernah kayaknya. Nggak tahu kayaknya dia ada gravel di situ apa ya. Harusnya sih ngelihat ya. Makanya itu. Tapi nggak tahu, emang cuek aja kali ini anak, habis diteriakin dia agak ini bawah hati dia. Track walk. Nah, sampai akhirnya itu karena itu di warm up lap jadi aborted start ya. Startnya ditunda. Nah ini nih aku mau bahas sedikit soal aborted start nih. Iya. Kita lihat di situ ada lampunya merah ya di bawah tulisan Lane of Course itu. Udah menyebut merek lagi nih. Nggak apa-apa, udah jelas kelihatan soalnya disebut juga nggak apa-apa. Ada lampunya kan merah tuh. Tapi ada George Russell jalan, ada Norris jalan, ada siapa di belakangnya? Tsunoda ya. Ya. Ada yang semuanya jalan kecuali yang belakang-belakang termasuk Verstappen. Ini kalau di buku peraturan FIA dan terakhir kali ada pelanggaran seperti ini, seharusnya lampu merah itu tetap nggak boleh jalan apapun yang terjadi, tapi yang melanggar seharusnya penaltinya drive-thru penalti. Drive-thru ya? Drive-thru. Ya. Betul. Dan ini pelanggarannya apa nih yang diberikan kepada mereka yang akhirnya melanggar?
pelanggarannya hanya denda 5.000 euro yang nggak berarti apa-apa buat mereka ya. Hanya itu, sebenarnya. nggak ada pengaruh balap dong. Nggak ada. Berapa detik nggak ada? Nggak ada. Wah. Ini bias banget ke gimana ya jelasin ya ngomongnya ya. Ya, Aku sih sebenarnya dukung Norris, Ya. dukung Norris buat mendekat Verstappen poinnya, tapi tolonglah kayak gini lah caranya lah. Tapi makin kesini kok makin begitu ya. Betul. Itulah. makin kelihatan ya soalnya ya. Iya. Ya, itulah ya. Begitulah. Oke, Sampai ini selanjutnya abort akhirnya start, start dimulai nih. abort start, akhirnya red flag dulu, habis itu mulai kan. Yap. Gimana nih dari start ini yang notable buat kamu yang mana nih, Dam? Yang paling kelihatan ya pasti Russell ke depan ya, karena yang lainnya ketutupan air kan nggak kelihatan apa-apa nih. Tapi Kembali sebenarnya lagi ya. ya sebenarnya Penyakit. secara progres Verstappen ya sih secara progres, tapi dilihatnya dari iya. timing tower ya. Tapi gimana Den? Norris Biasa penyakitnya dia. Startnya ya. Startnya jelek. startnya ya. Walaupun dari pole position. Iya. Sayang banget ya dia Habis menyia-nyiakan kesempatannya dia. Ya, Tuh. As always. as always selalu aja. Sepertinya walaupun- tekanannya tinggi banget ya buat dia. Ya, kayaknya apakah Norris masih belum layak ya sebagai juara dunia nih berarti. Secara mental dan kesiapannya belum banget. Sayang Betul. ya. Lalu Nah. ini ada Perez Di awal-awal banget nih. lap 1. Iya. Masih lap 1. Masih lap 1 dia muter Betul. sendiri. Aku pikir ini Verstappen loh. Iya. Iya, kita awalnya kan gitu kan. Karena kan Perez startnya depan Verstappen kan. Betul. Ini kan Sedangkan yang melintir dia- di belakangnya. Di belakang kan. Wah, jangan Verstappen nih. Oh, ternyata Verstappen dari depan. Iya. Kalau di Verstappen aduh, ngeri juga. Ini rada gila-gila juga di awal baru lap pertama jalan udah nyusul banyak orang Verstappen ya. Betul. Tapi ya begitulah. Nah, di sini ada Verstappen dengan progresnya dia terus naik ke atas menyusul Piastri. Berarti Ini sih kalau- masuk posisi berapa ini ya? Posisi 8 kalau nggak salah ya. 7, 6, Iya. 8 ya? Setelah Karena di Verstappen. depannya masih ada Leclerc ya? masih ada Tsunoda, Udah. Gasly, itu masih semua masih Hmm. depan. Tapi kalau kata orang-orang aku lihat di kolom komentar di Twitter, di YouTube dan lain-lain yang orang diskusi, katanya Piastri nggak defense Verstappen selayaknya dia jadi teammate Norris gitu. Ngebiarin aja gini ya? Katanya, walaupun menurut aku sih ini bukan Piastri yang nggak defense ya. Kalau Tapi- menurut aku sih ini Piastri yang nggak nyangka Verstappen bakal dive bomb dari jauh banget sih sebenarnya sih. Iya, karena emang jauh ya awalnya ya. Jauh. Ya jauh. Dia ambil resiko. Pede juga dia sama breaknya dia kan. Ya mungkin Betul. Piastri juga khawatir juga kalau dia masuk kali ya. Dia tiba-tiba nge-slide jadi Iya. ya udahlah lurusin mobilnya kali ya. Jadi dia agak lebar. Betul. Atau mungkin niatnya Piastri mau switch back gitu, tapi Verstappen tetap ada di racing line gitu kan deh. Jadi aku nggak percaya sih kalau orang bilang Piastri ngelewatin gitu aja. Kayak emang Ya. sengaja ya dia emang ngambil race line situ kan. Dengan harapan si Verstappen-nya agak overshoot. Ternyata enggak sih. Ternyata enggak, betul. Enggak, Ini gitu. Heeh. ini sih bukan Piastri yang ngebiarin, ini saya emang hebatnya Verstappen aja sih. Kayaknya. Beberapa kali ya dia ngelakuin manuver ini masalahnya ya. Iya betul. Di race kemarin banyak banget dia melakukan dive bomb. Ngingat sesuatu soalnya Dan- di Semuanya clear. Oke, lanjut nih. Ada gambar apa lagi? Nah, Nah, ini gimana Kayak deh gitu. aneh? Gimana deh aneh? Jagoan saya. Salah satu lah ya. Maksudnya dari kemarin kan Haas ini performanya kok Ya. semenjak kerjasama sama Toyota ini kok lagi naik-naiknya kan tiba-tiba di sini. Ya ini emang balapan yang agak-agak chaos ya, dan ini salah satunya Hülkenberg sampai dibantu Marshall, dan karena Marshall megang mobilnya ini Ya. jadinya black flag. Jadi ya diskualifikasi ya. Iya, diskualifikasi. Kalau rule-nya memang pembalap itu ya boleh balapan lagi atas dasar usahanya sendiri dari Ya, mobil itu. Tuh. Sebenarnya Hülkenberg sih
mistake-nya sih nggak terlalu parah ya. Iya, iya. Tapi ya sial aja karena jadi nyangkut mobilnya kan, nggak bisa maju nggak bisa mundur. Ya. Ini kondisi mobilnya sendiri sebenarnya nyala aja ya? Nyala, mobilnya nyala. Cuma nyangkut. Iya. Tapi penasaran deh, kalau emang atas usaha sendiri berarti dia boleh dong keluar sebentar. dorong dulu. Tapi nggak mungkin, soalnya apa? Pembalap F1 kalau mau keluar setirnya dilepas dulu. Iya betul. Nggak mungkin. Lah, kira-kira kalau ngelepas setir masuk lagi, masang setir lagi gimana dong? Kayaknya prosedur engine startnya agak rumit ya F1 ya. Sebenarnya bisa. Secara Bisa. teori bisa, tapi Bisa. dengan dia keluar mobil itu udah dihitung DNF. Jadi nggak ngaruh juga. Tetap nggak Ya ngaruh udah. ya untuk. Harusnya ada tongkat di dalam kayak di dayung gitu. Oke, kalau begitu kita langsung aja nih setelah ada insiden black flag. Ya. Selanjutnya, nah ini nih. Betul. Selanjutnya ada Gimana nih jalannya race sebelum dan akhirnya setelah terjadinya crash Colapinto ini nih, Dean dan Adam. Colapinto ini crash di tikungan terakhir Interlagos yang tricky ya karena memang tracknya baru resurface kan, tapi bumpy banget. Ya nggak terlalu perlu dibully lah Colapinto karena crash ini ya, memang wajar aja. Tetapi efek dari Colapinto crash ini yang membuat red flag ini yang sangat sangat berpengaruh terhadap hasil akhir di balapan ini ya. Iya betul banget nih. Ini bikin beberapa pembalap marah-marah juga sebenarnya. Gak marah sih, sampai Norris itu cuma nanya ke tim radionya, oh berarti semuanya dapat free changing tire. Iya betul. Terus dia cuma respon oke. Yang marah lebih ke Russell kali ya, karena dia nggak pengen masuk pit. Nggak pengen masuk pit, betul. Sebelum crash ini ada yang udah masuk pit ya. Ya. Ganti ban, tapi karena crash ini red flag, yang nggak masuk pit bisa ganti ban gitu. Salah satunya Norris. Tapi ini salah satu kecerdikan dari Alpine adalah tidak masuk pit. Nggak masuk Ya pit. dia ngelihat kesempatan ya, karena tahu cuacanya bakal jelek nih ke depannya nih, lebat. Ya seperti Russell juga, sebenarnya Russell nih feelingnya kuat kok, bagus. Beberapa balapan kayak di Miami atau apa yang sebelum-sebelumnya dia bagus untuk feeling ada bakal ada safety car atau begini-begini nih. Ya. Timnya sendiri yang kayaknya nggak support ya, padahal udah understand tapi disuruh masuk. Betul. Selain itu ini juga sih dia gambling sebenarnya. Ada gamblingnya juga kan si Alpine. Ya. Betul. Ini sih lebih ke mana ya, ke Mercedes lebih main aman ya kayaknya ya. Takut kenapa karena Russell kan beberapa kali crash juga kan sebenarnya. Mungkin khawatirnya pas cuaca hujan ternyata dia yang crash ya. Iya. Tapi sebenarnya dari pembalap yang masuk pit, yang paling aku sayangkan masuk pit itu Tsunoda sebenarnya. Tsunoda ya. Iya ya. Kalau Tsunoda nggak masuk pit dia leading tuh soalnya. Iya. Aduh, kurang ininya gamblingnya. Betul. Kayak Alpine ini kayak nothing tulus aja, take it or leave it gitu kan. Dan ya memang terbayar. di posisi Alpine mau nggak mau harus gambling, karena kalau nggak bisa dapat poin juga sih. Iya, kayak kamu ambil kesempatan ini cuma sekali gitu dalam 1 tahun ini, ya apa enggak gitu. Iya. Dan berhasil gitu loh. Ya, luar Terus biasa. kita ada foto pas safety car ya. Ya, ini yang pas sudah, karena dia rolling start ya. Iya. Betul. Tadi red flag, lalu startnya itu rolling start ya. Nggak Karena memungkinkan untuk cuaca. grid start, nih kacau nanti. Karena cuaca juga sebenarnya. Betul. Oke. Lalu pas udah restart, di sini ada Oliver Ada Bearman. lagi Bearman. Oliver Bearman yang mau ngejar Carlos Sainz sebenarnya ya. Dia berada tepat di belakang Carlos Sainz ya sebenarnya. Nggak tahu apakah dirty air dan dirty water ya, jadi keluar. Dirty water. Dirty water ada Pas banget dia kehilangan momentum pas di belakangnya Sainz. Betul. Ini sih memang bedanya Ferrari sama Haas aja mungkin ya, karena segi
Ya nggak mungkin sama persis kan mobilnya kan. Iya. Sama skill lah ya, bukan skill, jam terbang. Nasib. Nasib juga. Karena walaupun jam terbang bagaimana dan mobil bagaimanapun, tetap aja Carlos Sainz sama juga. Sama Satu aja. belokan setelahnya, walaupun beberapa lap setelahnya, tapi belokan yang nggak jauh-jauh lah. dari iya. Jerman. Jadi akhirnya nasib juga yang menentukan ya. Betul. Ini sebenarnya Carlos Sainz pas nabrak dia udah bisa jalan lagi sebenarnya ya. Tapi karena udah terlalu parah dan berbahaya untuk dilanjutin ke pit karena takut debris kan. Akhirnya dia harus DNF. Sayang banget. Padahal di race yang kayak gini dia start dari pit ya, setahu aku dia tuh startnya. Iya, ini dari pit betul. Itu bisa gambling banyak, tapi dia melakukan kesalahan sendiri juga. Ya, dan ini nih jadi game changernya ya sebenarnya, salah satu momen di mana Verstappen bisa ngebalik keadaan. Karena sebelumnya betul, karena abis dari sini safety car lagi kan? Safety car lagi. Ya, di safety car sebelumnya gagal nih dan Ocon sempat ngejauh. Ya. Lumayan bikin gap karena ya mungkin Verstappen nggak bisa nemu celahnya. Tapi di sini akhirnya terjadilah ya. Jadi ini start setelah safety car. Benar-benar start ya. Kita lihat langsung Verstappen seperti overtake kepada Piastri di tikungan pertama, dive bomb, late braking, segala macam teknik lah pokoknya dipakai lah ya. Betul. Karena udah baca situasi kayaknya ini kayaknya harus kayak gini. Udah rapet banget nih. Karena Ocon cukup unik ya, dia di saat start rolling itu dia nggak yang langsung ngegas di tikungan terakhir tapi nahan banget tuh. Tuh, dia nahan sampai safety car line kan. Terus di belakang tuh kita lihat ada yang agak ngelebar dikit itu. Iya, udah nyentuh garis tuh. Nah, itu pesaingnya tuh. Pesaingnya Verstappen di kejuaraan dunia. Ya. Next foto. Nah, ini tuh kayak apa ya, Dik? Ngeblank dikit kali ya. Kayak ngerasa ngelihat kayak gini kayak pantas nggak ya masih untuk juara dunia, karena kita tahu bahwa juara dunia itu minim kesalahan. Tuh. Perfect. Tapi tuh kita lihat dari shot foto yang ini nih, ini bedanya juara dunia emang enggak sih? Iya. Iya, betul. Mengatasi masalahnya. Iya, kita lihat tuh Verstappen tuh di depan udah langsung nyusul, sementara Norris untuk nyusul satu aja kan nggak bisa, dia sampai keluar tuh. Iya, bahkan keluar di yang pertama juga disusul Russell. Ini keluar. Iya, secara mental kayaknya belum terbangun sebagai juara dunia ya. Betul. Ada sedikit kurang brutal gitu. Fighting spiritnya tuh kayak lemes gitu. Kurang mineral deh untuk jadi juara dunia. Betul. Kurang dean banget nih. Brutal. Nah ini salah satu yang punya nih brutal nih sebenarnya nih kalau yang ini nih. Kalau ini dua brutal tapi gak jelas ini. Brutalnya antar mereka aja sebenarnya. Iya, iyalah. Personal kali ya. Personal. Kayaknya ini ada kalau sedikit personal ya. Betul, ini kalau kalian bingung, ini Lawson sama Sergio Perez. Ini kesempatan sebenarnya buat Ceko ya. Ya, untuk posisi berapa waktu itu? 9 apa 10? 9 waktu ya? 9. Iya, 9. Ya. Oke, kita bahas dikit apa untuk Ceko tadi? Enggak ada sih sebenarnya ya, ini karena dendam pribadi aja. Enggak ada ya. Tapi karena aksi ini kan akhirnya ternyata dia disusul Hamilton kan. Betul, tapi Lawson tetap di depan kan. Lawson tetap di depan, Hamilton 10. Berarti artinya menang siapa? Menang Lawson lagi. Menang Lawson lagi. Perez ini juga lagi ngedon juga mentalnya kayak Norris nih kayak ini. Ya banyak tekanan juga sih. Kenapa dengan mobil dan spek yang sama dengan Verstappen kok dia nggak bisa menyaingi, karena jadi sidekicknya Verstappen tuh juga berat juga ya tekanannya ya. Tekanan mentalnya gede. Bahkan kalau tahun lalu atau 2 tahun lalu kan dia berhasil ya menjadi sidekicknya lah ya, karena cukup membantu Verstappen mulus, dia selalu di 2-3 gitu kan. Sekarang nih lagi ya mungkin juga dibarengi dengan tim-tim lain yang juga lagi performanya juga baik, jadi
ternyata udah kelihatan ya, kayak skillnya kok kelihatan ya semakin sini ya. Ya. Gak tahu. Tapi aku nggak yakin kalau Perez tuh jadi jelek sih, enggak ya sebenarnya. Mungkin karakteristik aja kali ya. Karakteristik mobil mungkin apa Mobil karena ya? terlalu Mungkin. Verstappen sentris, jadi pos perubahannya jadi. terlalu Verstappen banget nih. Bisa jadi. Karena aku masih yakin kalau Perez ada di tim papan tengah dia masih bisa perform seperti sebelum-sebelumnya. Menurut aku itu ya. Dan dia tuh terkenal kan jago ngehemat ban ya. Penasarannya ditaruh di mobil mana gitu. Terus sih kalau lu bilang. Iya makanya lebih menarik lihat dia di tim papan tengah sih sebenarnya. Iya. Ya, Taruh mana cocoknya Dam? Taruh mana ya? Yang boros bannya apa? Ferrari ya. Ferrari udah nggak boros lagi katanya. Udah enggak. Taruh Haas kali ya, taruh Haas. Haas mungkin jadi Haas ya. Cocok kayaknya Haas tuh. Makanya. Ya, kita lihat lagi gimana nasib nanti Perez di 2025 karena banyak sekali berita ya. Berita yang brutal juga sebenarnya. Tapi sebelum kita bahas berita-berita dan gosip-gosip F1, nih ada progres dari Max Verstappen. Nih luar biasa ya, dia mampu naik dalam waktu singkat dalam 10 lap, kemudian naik lagi. Ya inilah juara dunia. Ini juara dunia tuh ini. Udah fix juara dunia tahun ini. Banyak berita mengatakan udah di Brazil udah selesai kan. Walaupun masih ada kesempatan buat Norris tapi kayaknya selesai. Karena balapannya. Walaupun Verstappen nggak ikut 3 seri terakhir, Norris juga belum tentu bisa menang. Iya itu sih permasalahannya di situ sih. Ya begitulah ya. Norris versus everybody, sedangkan Verstappen cuma lawannya Norris doang, bodo amat. Tapi kalau kata ini fastest lap-nya nih ada 9 dari 10 Verstappen semua. Tapi kalau kata Norris katanya luck doang ya Den ya. Ya. Gimana Dam? Luck or skill Dam? Ya skill lah, masalah luck sih. Skill lah. Skill lah gimana. Lucknya itu ada, tapi karena diimbangi dengan skillnya Verstappen dapet gitu loh. Kalau percuma luck tapi nggak punya skill, mungkin luck saat red flag iya kita luck ya. Tapi sebelum red flag Verstappen sama Norris cuma beda berapa detik, cuma beda 8 atau 10 detik. Kayaknya di bawah 10 detik deh. Sementara dia startnya kan dari 17. Norris kan dari pole. Ya, jauh banget, udah motong banyak sebenarnya. Nah, itu skill apa luck tuh yang itu tuh? Kayak gitu diomongin skill. Skill luck lagi. Udah itu repot. Masalahnya startnya itu juga bagus banget kalau dilihat di replaynya kan. Dia sampai dari 17 naik ke 10 langsung ya, apa 11 ya? 11 ya. Lo lihat kan dia di tikungan yang parabolik ke kiri itu dia ambil luar loh. Ya, itu seperti satu gila nih orangnya. Seperti tahun 2016 waktu itu, hujan juga Interlagos juga. Interlagos juga. Pokoknya Interlagos yang hujan tahun berapa aja aku hafal dah. Favorit soal Interlagos hujan tuh combo paling favorit. Sampai Ayrton Senna kira-kira ingat juga ada ini. Ada. Ayrton Senna tahun 85. Kayak jadi Verstappen ini kerasukan Senna kali ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Ilmunya tersapi ya. Tiba-tiba ya. Setelah tadi pembahasan soal Verstappen yang juga sempat 9 kali nyetet waktu, akhirnya ini 2 Alpine podium. Ya, 2 Alpine. Cukup menyenangkan ya melihat mereka berdua. Sebenarnya perang dingin antar Perancis ini usai karena 2 podium ya. Iya. Dan kalau kalian perhatikan nih sebenarnya semuanya Perancis atau semuanya Belanda. Benderanya dibalik aja. Anjay, merah putih biru semua. Iya. Cukup menarik nih melihat. Ini 2 orang ini kayak melepas ini ya, apa namanya, dengan segala pertikaiannya dan next year mereka udah nggak satu tim lagi, kayak wah seneng banget sih, ini momen yang sangat menyenangkan lah buat mereka ini. Ya, ini mungkin sebenarnya belum tentu kejadian lagi nih. Iya, itu sih pasti. Tapi lebih menyenangkan buat yang nonton nggak sih? Kayaknya lebih. Iya. So sweet banget gitu. So sweet. Loh, kamu tahu nggak apa namanya mereka pas wawancara post race
ada cerita zaman mereka Oh, gue tahu. karting, tahu kan? Iya, waktu salju kan? Iya, karting. Gimana Mereka tuh? karting. Jadi apa namanya? Waktu mereka zaman karting masih kecil, bahkan Iya. dengan waktu itu sirkuitnya hujan deras atau Hujan salju, badai, salju. bagaimana? Cuma Iya. jadi Cuma mereka berdua yang turun. mereka berdua yang turun, yang lainnya tuh nggak ada yang turun. Nah, dan ini buktinya sekarang. Dan ini Klop ya, banget ya dia jadinya. mengingat sini itu so sweet banget, hebat banget. Gila, Keren mantap ya, walaupun ya berduanya sebenarnya hubungannya kayak nggak bagus-bagus amat, tapi ini merangkul jadi ya podium ini ya, di ending yang manis lah buat duo Prancis ini. Memang di masa-masa yang susah tuh membuat semua kembali utuh gitu. Iya. Itu aja. Mantap. Oke, ini di kala-kala susah ini Norris yang akhirnya kesusahan karena ngelihat Verstappen yang semakin jauh nih poinnya ke atas nih. Kita langsung ke driver Makin standing jauh. aja nih guys. Makin jauh. Ada Berapa Verstappen posisi pertama, Lando Norris posisi kedua, Leclerc 3, Piastri 4, Sainz kelima, Russell Hamilton 6-7, Perez 8, 9 Alonso, 10 Hulkenberg. Nggak terlalu banyak perubahan kecuali Russell dan Hamilton. Ya. Tapi yang berubah adalah jarak poinnya ya. Itu makin jauh lagi. 62 poin sekarang 62 bedanya. betul. 62. Wow. 62 poin, sisa 3 balapan dan 1 sprint ya. Satu sprint, 3 full race sama Memang satu sprint. sih poin maksimum yang bisa didapatkan Norris adalah 75 tambah 8 ya. 83. Ya, 83. 83. Tapi Iya. banyak yang mengatakan ya Hmm, agak sulit no. ya untuk Norris ya tetap ya. Iya. Udah game over ini sih Game kayaknya. over ya. Ini game over ya, tapi kita juga melihat hal yang menarik. Ini semua pasti notice ya, nggak ada yang nggak notice ini. Dimana Alpine langsung meroket ya. Betul. naik 3 boy. Yang apa sih Williams ya? Lagi-lagi 9 lagi. Mana jauh banget lagi. Aduh. Kayak beda kelas akhirnya ya. Tapi sebagai Alpine ya minimal banget ya ke-6 sih harusnya. Ya emang Nggak bisa seharusnya dia enggak. berada di situ ya seharusnya ya emang ya. Karena dia kan tim factory, punya manufaktur sendiri dengan segala fasilitas dia. Iya. Harga dirinya di mana kalau finish ke-9 kan? Tuh. Iya, ini hasil ini kayak apa ya? Ya manis aja buat apa namanya ke sebelum facility engine mereka yang apa pembuat engine itu ditutup ya. Jadi ini kayak ya hadiah manis lah buat mereka sebelum berpisah. Ya, Ya, walaupun tapi ya. menurut aku Haas masih ada kemungkinan finish Nah, depan Alpine sama sih. nih. Karena Haas masih Iya. cukup konsisten untuk berada di 10 besar kan ya. Betul. Tapi kemarin walaupun balapannya chaos, kita kurang satu orang yang chaos itu. Siapa tuh? Magnussen kan nggak ada. Iya. Kalau Magnussen ada bisa podium kali itu orangnya. Sementara Haas kan masih bisa balapan berikutnya masih ada Magnussen, nah itu di sana mereka bisa mendulang poin lah kelihatannya ya, menyusul Alpine. Gitu. Ya mungkin ya harapannya di next William juga bisa ini ya kasih tunjuk sesuatu lah biar nggak 17 amat pokoknya. Pengennya sih Sauber poin 1 aja dah. Iya ya kasihan ya. Sauber. Ini tim yang Ini ada 4 kategori berarti ya. Papan atas, papan tengah, papan bawah, sama satu lagi nggak Sauber. niat. Sama Sauber. Sauber Gak tuh niat tuh. Sauber sendiri itu. Aduh. Agak memalukan. ya selanjutnya apa lagi? Nol loh, Ada info apa lagi? Nol. Nah, Nah, barusan bahas Sauber baru udah nih. langsung Sauber nih. Ini Sauber. Untuk line up 2025 ya. Betul. Sauber itu akan punya pasangan Nico Hulkenberg dan juga Gabriel Bortoleto. Nah, ini yang diteriakin ke telinganya Stroll tadi. Apa tuh? Ini di pinggir ketika dia apa? Ke Oh, pas pinggir di gravel ya. gravel itu para penonton neriakin nama Bortoleto supaya digantikan sama dia aja gitu. Oh. Karena orang Brazil kan kemarin kan ya. Iya. Ya karena ya ngelihat mungkin udah nggak layak kali ya ada di Evan jadi diteriakin aja.
Tapi selain kemarin penonton Brazil, maksudnya penonton dari Colapinto pendukungnya itu banyak juga ya yang dari Argentina gitu. Karena secara geografis kan itu home race dia paling dekat. Ya Brazil. Dan ketika Colapinto crash, mereka standing applause loh. Bangga mereka. Tapi nggak apa-apa. Udah berusaha karena ini cuacanya mungkin ini juga kali ya kan. Nggak bener lah cuacanya. Ya. Tapi apapun yang terjadi untuk Bearman, untuk Colapinto, untuk ya balap dengan jam terbang yang sedikit tadi, pengalaman yang luar biasa sih. Betul banget. Iya ya. Kira-kira ada info lagi nggak nih kita karena fotonya habis ini? Coba lihat lagi tadi Bortoleto. Oke ini. Nah ini berarti fix menggantikan Bottas dan juga Zhou Guanyu ya. Zhou Guanyu. Dan ada ini berita tentang Bottas, Dam? Ini belum. Ini Bortoleto pembalap Brazil pertama sejak Felipe Massa tahun 2017 ya. Kemarin terakhir ya. Iya, ya. 7 tahun. 7 tahun. Ya. Aku sih nggak berharap banyak sama Sauber 2025 ya sebenarnya ya. Tapi berharap pada Audi 2026. Nggak bisa lihat di 2026 juga sebenarnya sih. Ya, ini peralihan banget ya. Ini kayak tim peralihan jadi nggak dibikin apa-apa ya kayaknya. Iya. Kalau berita-berita tambahan sih kayaknya belum ada lagi ya. Dan mungkin ada berita tambahan atau Om Aldi mungkin? Enggak sih, nggak ada berita. Pengennya taunya kapan sih balapan selanjutnya gitu aja. Balapan selanjutnya. Di mana dan kapan? Ada berita nggak, Den? Kalau berita aku sepintas tahu kalau Bottas jadi reserve driver Mercedes. Oh ya, itu seperti yang kita bahas podcast sebelumnya berarti ya. Ya, dan itu emang benar. Ya. Dan sepertinya ya ini move yang sangat bagus sih kalau aku bilang sih. Maksudnya kita tahu Kimi Antonelli ini kita belum tahu juga sih nanti gimana kan, takutnya kan angin-anginan nih. Tapi mereka punya seorang yang familiar, yang berpengalaman kayak Valtteri Bottas, dan dia udah familiar sama Mercedes. Kayaknya cukup bisa, maksudnya punya line up yang cukup kuat untuk Mercedes lah. Bagus sih. Betul lah, untuk Bottas juga itu tempat terbaik daripada nganggur kan ya sebenarnya. Ya mungkin udah saatnya kali ya dia agak nyantai, nggak terlalu balap-balap lagi. Dia di balik layar, nggak balik layar banget sih, cuma ya pengembangan lah. Iya. Ya bisa. Terus kalau tadi Owaldi ngomong-ngomong next roundnya di mana nih? Nah ini next roundnya nih seru apa enggak ya bilangnya ya? Karena kita baru sekali balapan di sana kan ya? Iya, baru tahun kemarin ya. Next round itu ada di Las Vegas. Yang seru gimmicknya doang, Dan. Iya, itu gimmicknya doang sih. Yang seru sih sebenarnya kalau ternyata Las Vegas tapi hujan itu. Mana ada? Nggak tahu sih. Sampai tiba-tiba Las Vegas hujan luar biasa ya. Kita kan nggak tahu ya. Coba orang lihat Qatar aja bisa hujan, kok masa Las Vegas nggak bisa hujan kan? Tadi lihat laporan cuacanya dulu dah. Tapi kalau ngomong-ngomong Las Vegas, oh ya, by the way, Las Vegas tuh balapnya hari Minggu siang waktu Indonesia ya. Wah, berarti nggak begadang nih ya? Nggak begadang karena waktu di Amerikanya Sabtu malam. Oke, nggak subuh ini, tetap nggak subuh tapi ya? Enggak, tetap. Aman. Berarti kita semua bisa nonton dengan tenang. Berarti kita bisa langsung prediksi. Oke, kalau begitu. Apa duluan? Om Aldi lah. Aduh. Pakai nanya sih. Oke. Ini Sainz 1. Wow. Langsung Sainz lu dia. Norris, Piastri. Leclerc lah Piastri ya. Udah, Piastri aja deh. Jadi Sainz, Norris, Piastri. Sainz, Norris, Piastri ya? Ya. Oke, kalau gitu Dian apa Dian? Leclerc. Oke, Ferrari lagi. Verstappen. Sainz. Leclerc, Verstappen, Sainz. Oke.
Siapa Dam? Bingung Dam. Verstappen. Oh, Sirkuit jalanan Dam. Iya itu dia. Verstappen, Russell, Leclerc. Oke. Gak ada yang milih Mercedes loh dari tadi loh. Dari mana Russell mendapatkan kecepatan, bro? Oh itu makanya chaos, makanya nonton. Kayak nonton. Aku jujur pengen banget Verstappen menang, tapi ngelihat Ferrari kok gila juga kalau street circuit ya, apalagi Sainz. Jadi sebenarnya sih tadi nggak mikir ya, ngasal aja. Ya nggak apa-apa. Kita nggak usah mikir bagusnya ya sebenarnya. Karena percuma mikir juga salah. Ya. Malah mikir-mikir banget yang menang Verstappen, Ocon, Gasly ya. Iya makanya. Yang jelas kalian nih teman-teman kalau punya prediksi boleh juga tulis di kolom komentar. Nih kalau ada yang nonton sampai titik ini ya. Ya. Terus pokoknya makasih banget ya udah dari sponsor-sponsor kita, ada Robasep dan Pizza Delivery yang udah nemenin kita selalu sampai podcast hari ini. Betul, lalu juga terima kasih kepada partner kita, ada Speedway Sim Racing Lounge dan juga Sim Station. Kalau kalian punya pertanyaan soal F1, MotoGP atau Superbike, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau pertanyaan tentang balap lainnya. Nanti kita bisa bantu jawab di kolom komentar atau kita bahas di next podcast. Betul. Iya, oke. Kalau gitu jika tidak ada lagi mungkin kita bisa tutup. Tapi jangan lupa hari ini di Sabtu ya kita ada live Super Formula ya. GT Formula Series. GT Formula Series. Wah, ini jagoanan nih. Nah, jelas yang kalau udah ini berarti jangan lupa subscribe, like dan juga komen pokoknya nih. Like. Iya. Udah. Begitu saja kira-kira, teman-teman. Kalau gitu kita pamit undur diri. See you on the next podcast. Bye bye. Thank you.